Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Teteh nih hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, untuk pekan ini kita bahas materi terakhir tentang integral, yaitu materi penerapan integral ya, materi yang terakhir. Setelah ini pekan depan insya Allah akan ulangan harian integral. Pekan depannya lagi, nanti kita akan evaluasi bagi siapa saja yang belum mengerjakan soal ulangan atau masih yang di bawah KKM nanti bisa mengerjakan ya. Nah, untuk sekarang kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini integral yang akan kita bahas tentang penerapannya yaitu luas dan volume. Sebelumnya kita ingat kembali rumus dasar integral yang ini ya, dengan sifat-sifatnya ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke luas daerah. Luas daerah di atas sumbu X. Nah, sebelum ke rumus, saya akan jelaskan kenapa kita harus menggunakan integral. Biasanya di SD, SMP, SMA ya, SMA mungkin untuk yang bagian bidang datar ya. Nah, itu biasanya kalau ditanyakan bagaimana rumus persegi, persegi panjang, segitiga, itu sudah ada bentuk bakunya ya, dan rumusnya pun sudah ada. Jadi bisa langsung diterapkan. Tapi ketika luas daerahnya seperti ini, kita mengatakan ini trapesium tidak bisa ya, karena di sini melengkung. Ketika kita di sini dikatakan persegi, kemudian dihilangkan sebagiannya dengan lingkaran, ini pun tidak bisa ya, karena di sini kita tidak tahu apakah ini lingkaran yang terbentuknya atau bukan. Jadi kita harus menggunakan dengan metode lain, salah satunya dengan integral ini ya. Jadi dengan menggunakan integral di sini luasnya terhitung akurat ya. Ini integral juga dipelajari ketika kalian nanti jika ada yang meneruskan ke jurusan teknik, integral akan dipelajari ya di kalkulus. Jadi harus paham betul. Ya, boleh nanti kalau ada pertanyaan atau apa soal yang mau ditanyakan silahkan ya, Japri, Ibu ya. Oke, di sini luasnya yaitu integral. Kita lihat di sini batas bawahnya di sumbu X ya. Mulai dari A sampai B, kemudian di sini kurvanya fx dan dia nempel ke sumbu X ya. Jadi di sini dx. Kemudian ada catatan. Catatannya itu X itu sama dengan FY, kemudian Y itu sama dengan Fx ya. Jadi terbalik itu ya, boleh kalian hafalkan ya, terbalik X sama dengan FY, berarti Y sama dengan Fx. Kemudian ada lagi luas daerah. Nah, sekarang yang di bawah sumbu X, jadi terbalik gitu ya gambarnya. Nah, ini sama kayak tadi ya, di sini mulai dari A sampai B batasnya, kemudian kurvanya fx, tapi dia dikali dengan negatif. Kenapa? Karena ketika di sini masih dengan rumus yang tadi ya, belum ada negatifnya, hasilnya itu akan negatif. Kita bayangkan apakah ada luas yang negatif? Gak ada ya, karena sekecil-kecilnya luas itu 0 atau tidak ada sama sekali. Jadi di sini ketika hasilnya negatif, kita tinggal tambahkan negatif. Nah, jadi ini ciri khas untuk yang di bawah sumbu X ya, di daerah negatif. Ini catatannya seperti yang tadi ya. Kita lihat contoh soalnya. Luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, kemudian sumbu X, dan X-nya di antara 0 sampai 5 adalah, nah kita jawab, kita menggunakan langkah pertama membuat grafik terlebih dahulu ya. Grafiknya harus diingat kembali bagaimana cara membuat grafik. Yang pertama, kita cari tipot dengan sumbu Y. Tipot itu apa? Titik potong ya. Kalian boleh diingat-ingat lagi di sini ketika tipot dengan sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan X-nya 0 berarti diperoleh Y-nya sama dengan negatif 8. Maka pasangan titiknya adalah X, Y. X-nya sudah ada 0, Y-nya negatif 8. Kemudian selanjutnya titik potong dengan sumbu X. Berarti Y-nya yang 0. Terbalik ya. Oke. Kita masukkan Y-nya 0, maka kita harus memfaktorkannya ya. Materi kelas 8 SMP nih. Ingat-ingat kembali. Berarti di sini kalau dia positif jadi negatif 2, kalau dia negatif jadi positif 4. Maka pasangan titiknya adalah X, Y ya. X-nya ini masing-masing berarti ini min 2,0, kemudian 4,0. Semuanya kita gambar di sini sketsanya. Berarti ini min 2,0 di sini, 4,0 di sini, kemudian 0, negatif 8 di sini. Kurang lebih seperti ini gambarnya.
Kenapa harus digambar? Nah, ini harus digambar karena ada kemungkinan gambarnya nanti seperti ini kan. Nah, jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah daerah arsirannya itu atau luas daerah yang dicarinya. Kenapa harus hati-hati? Karena ketika dia di atas sumbu X positif ya, ketika di bawah sumbu X dia harus dikali dengan negatif. Jadi kita tidak bisa langsung integralkan saja Bu, batasnya ini udah ada 0 sampai 5. Ya nggak bisa ya, kecuali kalau gambarnya semuanya berada di atas sumbu X. Nah, setelah kita lihat di sini dari mana sih dapat arsiran seperti ini? Kita lihat di sini kan sumbu X, berarti dia terhadap sumbu X kita cari luas daerah yang nempel ke sumbu X. Kemudian batasnya dari 0 sampai 5. Berarti ini X-nya 0 sampai 5. Berarti ada yang di sini ya, 0 sampai 4 itu di bawah sumbu X, kemudian 4 sampai 5 itu dia di atas sumbu X. Maka luasnya yang pertama 0 sampai 4 itu karena dia di bawah, jadi pakai negatif. Kemudian dari 4 sampai 5 dia di atas sumbu X, dia jadi positif ya, ditambah. Kemudian kita jalankan dengan menggunakan integral ya. Nah, masukkan yang tadi dari 0 sampai 4 dikali negatif, kemudian dari 4 sampai 5 itu positifnya ya karena di atas sumbu X. Kemudian kita integralkan ya, ingat integral itu kalau di sini tidak ada apa-apa berarti 1 ya. Di sini pangkatnya 2. Ingat, integral itu bertambah pangkatnya. Jadi di sini 1/3 X pangkat 3. Kemudian di sini 2/2 X pangkat 2. Di sini tinggal tambahin X aja. Kemudian ini sama ya, cuman beda dia batasnya dari 0 sampai 4, di sini 4 sampai 5 dan yang ini dikali dengan negatif. Kita lanjutkan, kita sederhanakan 2 dibagi 2-nya jadi 1 ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Oke, ini hati-hati. Di sini masukkan angka 4. Semuanya dimasukkan 4, X-nya ya diganti dengan 4. Kemudian 0, semuanya dikali dengan 0, tetap 0 ya. Ini tidak usah, boleh segini aja ya langsung 0. Kemudian di sini 5 ya, ganti X-nya dengan 5 semua. Kemudian di sini ganti dengan 4 semua. Jadi ini ada 2 kali batas atas kurangi batas bawah, ditambah batas atas kurangi batas bawah lagi ya. Kalau yang awal dikali dengan negatif. Oke, selanjutnya, nah seperti ini, jadi ini kita uraikan, 4 pangkat 3 jadi 64, 4 pangkat 2 jadi 16, 8 kali 4 jadi 32, dan seterusnya ya. Kemudian kita sederhanakan, jadi nanti 64/3 dikurangi 48, di sini, ini kurung yang sebelahnya ya, seperti ini. Kemudian kita uraikan, kurungnya dibuka, nah ini ternyata jadi habis, jadi tinggal negatif, 125 dibagi 3 dikurangi 65, sama dengan seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya adalah 70/3 atau 23 1/3 satuan luas ya. Oke, hati-hati perhitungan pecahannya ya. Dipelajari lagi materi SD-nya ya, diingat-ingat kembali. Nah, selanjutnya masih luas daerah ya. Luas daerah di kanan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini ya seperti ini. Berarti kalau di sini nempel ke Y, maka di sini DY dan variabelnya atau hurufnya menggunakan huruf Y ya. Misalkan Y kuadrat ditambah 3Y dan lain sebagainya seperti itu. Ini catatannya sama ya. Kemudian kita lihat contohnya. Oh ya, mohon maaf, ini yang di kirinya seperti tadi ya, sama. Berarti tinggal dibubuhi negatif, karena ketika kita cari menggunakan rumus yang di kanan sumbu Y, dia hasilnya menjadi negatif. Nah, agar positif jadi dikali dengan negatif ya, seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan negatif X, sumbu Y, dan Y-nya di antara 1 sampai 2 adalah, ketika kita lihat di sini, berarti ini adalah batasnya ya, kalau ada yang seperti ini. Kita lihat jawabannya. Langkah pertama membuat grafik Y sama dengan negatif X. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini batasnya dari 1 sampai 2. 1, 2. Ya, berarti yang di bawah garis Y sama dengan negatif X adalah yang ini yang kita arsir ya. Kemudian ini langkah awalnya seharusnya seperti ini. Kalian coba ya, ketika X-nya 0 berarti Y-nya 0. Ketika X-nya 1 berarti Y-nya negatif 1. Berarti di sini ya, ketika X-nya
2, berarti Y-nya negatif 2. Ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya 1. Maka ketika kita tarik garis seperti ini ya, ingat-ingat kembali yang materi SMP-nya. Setelah dibuat grafiknya, kita coba hitung. Nah, langkah kedua mencari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan negatif X, sumbu Y, dan batasnya dari 1 sampai 2, menggunakan integral ya. Kenapa seperti ini? Kok jadi negatif Y? Karena di sini DY. Ingat, kalau DY variabelnya itu harus dalam Y ya. Jadi kalau dalam X kita nggak bisa mengerjakannya atau dianggap konstanta ya, karena beda variabel. Jadi kita samakan variabel, atau ketika DY itu kan berarti X sama dengan ya harusnya. Jadi negatifnya pindah ruas ke sini, maka X sama dengannya X sama dengan negatif Y. Jadi di sini negatif Y. Seperti itu. Kita integralkan seperti biasa ya. Dan di sini pakai negatif karena dia ada di sebelah kiri sumbu Y. Kita integralkan yang ini, berarti min 1 per 2 Y pangkat 2. Kemudian di sini tandanya kali negatif ya. Min kali min jadi plus. Kemudian di sini batasnya 1 sampai 2. Nah, jadi di sini sudah tidak ada lagi tanda negatif karena sudah dikalikan negatif kali negatif ya. Langsung nanti batas atas dikurangi batas bawah, berarti nanti 2-nya dimasukkan ke sini ya. Tandanya udah positif nih. Berarti 2 kuadrat dikali setengah, kemudian dikurangi 1 kuadrat dikali setengah. Hasilnya adalah 4 dikurangi setengah itu, mohon maaf, ini 4 dibagi 2 jadi 2 ya. 2 dikurangi setengah jadinya 1,5 satuan luas. Kurva dengan batas pada sumbu X. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini rumusnya adalah luas batas bawah A, batas atas B ya, diintegralkan dari fx kurangi gx. Berarti di sini yang dilihat adalah daerah arsirannya ya. Berarti yang atas dikurangi yang bawah untuk di daerah arsiran. Nah, ini jadi kurva atas dikurangi kurva bawah. Kemudian kalau seperti ini dia nempel ke Y ya, maka di sini luas daerahnya adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, berarti FY dikurangi GY ya. Kita lihat contohnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3 dan garis Y sama dengan 2X. Oke, langkah pertama harus membuat kurva ya. Oke, keduanya dibuat kurvanya seperti apa. Nah, ini kita cari titik potongnya dulu ya. Nanti titik potong itu akan menjadi batas pada integral ya. Jadi kita sama dengan kan Y1 sama dengan Y2, berarti X kuadrat min 3 sama dengan 2X. Dipindah ruas ya, kemudian difaktorkan, maka akan diperoleh X-nya sama dengan min 1, kemudian X-nya sama dengan 3. Kita gambar seperti ini ya. Kalau 2X ini masih bisa kita perkirakan ya. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 2, X-nya 2 berarti Y-nya 4, X-nya 3 berarti Y-nya 6, dan seterusnya. Dan di sini berarti titik potongnya di min 1 sama 3. Maka integralnya adalah, nah di sini ya, berarti yang atas kurang yang bawahnya itu yang mana? Yang ini yang atas itu ya, karena yang dilihat adalah daerah arsiran. Berarti yang atasnya adalah yang 2X dikurangi, nah baru yang X kuadrat min 3. Batasnya dari min 1 sampai 3. Oke, di sini kita buka kurungnya. Setelah dibuka kurungnya kita integralkan, kemudian batasnya kita masukkan ya. Batas atas dikurangi batas bawah. Oke, setelah itu kita cari hasilnya menjadi 10 2/3 satuan luas. Nah, ternyata di sini ada rumus cepat luas daerah. Ini soal yang tadi nomor 3 ya. Rumus cepat ini dapat digunakan jika tidak ada batas yang ditentukan di soal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan dua kurva saja, tidak ada X-nya di antara berapa sampai berapa. Itu biasanya untuk batasnya ya. Tapi di sini untuk soal ini tidak ada batas seperti itu, maka kita bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepatnya seperti ini. Ya, luas sama dengan D akar D per 6A kuadrat. Dengan D-nya itu B kuadrat min 4AC dan ABC-nya itu diperoleh dari hasil substitusi dua kurva. Nah, kita lihat contohnya tadi, ini ya. Kita substitusi, berarti kita peroleh yang tadi nih, ya. Nah, ABC-nya itu dari sini, koefisien. A itu berarti 1, B itu berarti min 2, C-nya berarti min 3. Kemudian kita masukkan ke D, B kuadrat min 4AC, diperolehlah D-nya sama dengan 16. Kita masukkan ke rumus D akar D per 6A kuadrat. Berarti 16 akar 16 per 6, A-nya itu 1 ya tadi, 1 kuadrat.
Berarti 16 kali 4 per 6 hasilnya adalah 32/3 atau 10/2/3 satuan luas ya. Oke, silakan dicoba di rumah ya untuk rumus cepat ini. Nanti ada soal-soalnya seperti biasa. Dan ada soal gini, volume benda putar. Nah, di sini ada perputaran terhadap sumbu X ya, seperti ini. Jadi kalau kurva ini diputar, maka kalian bayangkan di sini akan terbentuk seperti apa ya? Kalau tengahnya ada akan terbentuk seperti vas. Kalau ini berarti akan terbentuk seperti apa ya? Dalaman ban mungkin ya, seperti itu ya. Boleh kalian bayangkan seperti itu. Nah, di sini volumenya bagaimana nih mencarinya? Untuk volume mirip dengan luas, tapi kita bubuhi pi ya, kita tambahkan pi di depannya ya, dikali dengan pi. Kemudian kurvanya itu dikuadratkan. Ya, catatannya seperti tadi. Kemudian kalau ada dua kurva seperti ini, maka tengahnya bolong ya, seperti donat. Kalian bayangkan seperti itu. Atau ibu bilang tadi seperti vas bunga ya, boleh. Atau seperti apa ya? Gelas mungkin ya, tapi bolong ya. Atau seperti banyak lah contohnya. Jadi yang tengah itu kosong ya. Nah, di sini berarti yang atas berarti fx kuadrat dikurangi yang bawahnya gx kuadrat ya. Untuk volume dikuadratkan dan dikali dengan pi. Seperti itu. Kita lihat contohnya, volume benda putar dari daerah yang dibatasi garis Y sama dengan X plus 1, kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan sumbu X jika diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah, kita langsung jawabnya menggunakan integral ya. Dari batasnya 1 sampai 3 di sini ya. Ini 1, ini 3 untuk batasnya, kemudian ini fx-nya X plus 1, dan dikuadratkan, kemudian dikali dengan pi. Kita uraikan dulu pengkuadratannya ya. Kemudian kita integralkan ya, batasnya dari 1 sampai 3. Kemudian kita uraikan batas atas kurangi batas bawah. Seperti ini. Oke, kemudian dikali dengan pi. Hasilnya adalah 56/3 pi. Satuan volume berarti ya. Oke, selesai. Semoga dapat difahami. Kalaupun ada yang ditanyakan, boleh tanyakan ya, Japri. Seperti biasa, setelah ini ada soal atau kuis ya yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan soal latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.